buah, tapi dia nyerang itu juga bunga jantan. Ya, jadi bunga jantan itu sangat penting Pak untuk membuat itu buah itu jadi buahnya itu penuh gitu. Jadi serbuk sarinya itu menyerbuki ke bunga betinanya itu jadi buahnya penuh. Kalau nggak ada serbuk sari itu nggak ada nanti buahnya kempet. Ya kan, makanya banyak orang yang kadang-kadang kecewa gitu ya, beli benih itu ternyata buahnya kempet. Kenapa? Karena semua itu bunga betina semua, nggak ada bunga jantannya gitu. Ya, bunga jantan penting Pak. Kadang-kadang kita merasa, oh kok banyak kali bunga jantan ini. Harusnya nggak ada, nggak boleh. Bunga jantan tetap perlu. Kemudian di bunga jantan itu sumber tempat berkembangnya ada namanya itu serangga untuk menyerbuki itu. Jadi kalau sawit ini untuk penyerbukan supaya jadi tandan yang bagus, buahnya itu jadi, itu dibantu oleh serangga Pak. Serangga itu namanya Elaedobius. Ya, serangga itu Elaedobius itu yang membantu untuk penyerbukan. 95% dibantunya, hanya 5% dibantu oleh angin. Nah, makanya kalau kita misalkan seperti tadi saya sampaikan ada banyak ulat di tandannya, jangan kita bunuh ulat itu dengan misalkan tiodan atau decis gitu. Kenapa? Nanti akan membunuh serangga penyerbuk itu juga gitu. Jadi dia mati, jadi nggak ada lagi yang membantu untuk penyerbukan. Makanya yang paling penting adalah kita rawat kebun kita itu, kita bersihkan, piringannya bersih, jalan setapak bersih, ya. Kemudian tidak ada kayu-kayu yang berserak yang bisa menjadi sarang tikus. Tadi ada dikatakan juga busuk pucuk atau apa itu ya. Itu biasanya mula-mula adanya kumbang tanduk. Ya, kumbang tanduk itu kadang-kadang dia menghantam pucuk. Dia kerat, dia bikin lubang di dalam. Nah, dia bikin lubang itu nanti itu menjadi tempat masuknya jamur nanti ke dalam. Jamur itulah yang nanti menyebab pembusukan. Kenapa ada oriktes itu? Oriktes itu bisa karena misalkan ada bahan-bahan organik atau bekas sampah-sampah di situ yang bertumpuk dia. Jadi lembab menjadi tempat bersarangnya. Tapi kalau kita buat rata, kena matahari langsung itu akan hilang. Nah, jadi penting kami sampaikan ini untuk perawatan kebun kita. Jadi kebun itu nggak sekali kita tanam, kita biarkan aja kayak zaman nenek moyang kita dulu kan. Tanam biarkan, nanti udah 3 tahun baru kita datang, kita panen. Enggak, tanaman kelapa sawit nggak seperti itu dia. Jadi harus betul-betul kita rawat, betul-betul kita perhatikan supaya bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Terakhir kami sampaikan, silahkan catat kalau mau catat kunci sukses bertanam sawit. 1. Tanamlah sawit di umur 12 bulan. Umur sawit itu ya 12 bulan. Jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Kalau terlalu muda nanti banyak dimakan oleh tikus. Ya. Nah, jadi 12 bulan umur di bibitan tanam. Kemudian tanam itu dengan lubang tanam yang sesuai, ditanam dengan standar yang sesuai. Buat lubang tanamnya misalkan 60 kali 60, kemudian kasih tanah baru masukkan nanti bibit itu, kemudian berikan pupuk dasar. Pupuk dasar itu pupuk RP, kasih 200 gram, tambah misalkan NPK 20 sampai 50 gram kelilingnya, tutup. Kemudian itu ya, penanaman yang tepat. Kemudian buat piringannya berbentuk piring. Ya, berbentuk piring. Supaya apa? Kalau hujan nanti airnya nampung di situ. Air nggak kemana-mana. Karena sawit itu butuh air. Jangan dibuat kayak bentuk piring terbalik, airnya kemana-mana. Nah, kalau kita buat kayak bentuk piring itu, waktu kita mupuk juga, pupuknya itu di sekitar situ dia, nggak kemana-mana. Ya, kemudian yang ketiga, jaga pelepah. Jangan sembarangan kita buang pelepah yang ada di pokok itu. Ya, apalagi tanaman masih muda, belum berproduksi. Jangan sekali-sekali buang pelepah. Biarkan aja pelepah itu, kecuali pelepah yang kering. Kenapa? Karena pelepah yang hijau ini tempat dapurnya tanaman itu. Jadi memasak makanan di situ. Ya, kalau udah dapurnya udah rusak, nggak ada lagi nanti sumber makanan untuk daun, batangnya, akarnya semua. Sumbernya dari situ. Kemudian keberapa sekarang? Keempat.
Keempat itu ada namanya kastrasi. Umur 10 bulan nanti bapak-bapak akan melihat akan keluar bunga dompet di buah kita, di pokok kita. Jangan biarkan bunga dompet itu di situ. Bunga dompet itu harus kita buang. Kenapa kita buang? Karena bunga dompet itu kalaupun kita biarkan dia nanti 5 bulan besar, itu belum bisa kita bawa ke pabrik. Paling beratnya baru 2 kilo atau 1,5 kilo, nggak diterima pabrik. Lebih bagus itu kita buang. Nanti kenapa itu harus kita buang? Karena untuk membentuk bunga tadi itu perlu makanan dari daun itu. Kalau itu kita buang, otomatis nggak perlu lagi ngasih makanan ke bunga itu, makanan itu akan ke batangnya. Batangnya akan lebih cepat besar nanti. Nah, kalau kita nanti panen umur 30 bulan, biasanya panen kita 30 bulan, 26 sampai 30, kita buat 30 bulan, kita kurangkan 6 bulan, 30 kurang 6, 24 bulan. 24 bulan itu pembuangan bunga tadi kita stop. Jadi kalau 10 bulan tadi tiap bulan kita ambil, tiap bulan 10 ambil semua, bulan 11 ambil, 12 ambil, 13 ambil, 14 ambil, 15 ambil, 16 sampai 24 bulan baru kita berhentikan. Nah, berhentikan dia, nanti akan keluar, nanti kita biarkan sampai nanti umur 30 bulan itu buahnya udah besar-besar dia. Udah sampai 4,5 kilo, 4 kilo itu udah bisa bawa ke pabrik. Nah, gitu. Ya, jadi bunga yang ada di pokok itu yang masih muda itu, yang masih umur di bawah 20 bulan itu belum bisa, nggak usah kita bawa apa. Itu nanti percuma aja kita biarkan di situ, akan memakan makanan dari daun itu. Lebih bagus kita buang. Ya. Nah, sesudah nanti mulai panen, mulai bawa ke pabrik, panen dengan kualitas yang baik. Panen Pak buah matang. Kenapa? Bagaimanapun buah kita ini sangat bergantung kita ke pabrik. Ya, pabrik itu yang dia butuhkan itu adalah minyak, bukan warna. Ya, warna oranye, biru, ungu, violet itu kalau minyaknya banyak akan dia terima. Ya, karena itu makanya kita sampaikan buah Sriwijaya itu ada 6 varietas, hanya Sriwijaya 1 yang oranye. Yang 2, 3, 4, 5, 6 itu sama seperti biasa. Yang oranye ini harus matang penuh Pak. Ya, kalau petani, kalau bapak ragu nggak usah pakai itu, pakai 2, 3, 4, 5, 6, terserah. Tapi kalau perusahaan Pak itu sekarang yang antrian. Jadi Bu Wati ini antrian untuk perusahaan untuk ngambil yang oranye itu. Kenapa? Karena dia bisa ngatur karyawannya. Kau panen yang matang ya, matang itu seperti ini. Jangan mentah. Kalau ada mentah potongan. Nah, bisa. Tapi kalau petani kan susah Pak kan gitu. Apalagi kalau kita orang yang kita borongkan ke orang. Kan udah tinggal dia aja yang mengatur kan gitu. Jadi harus matang dan itu yang akan diterima pabrik. Ya. Kalau udah diterima pabrik sekali dan kita bisa terus mengirim buah yang matang, mudah-mudahan nggak ada lagi potongan. Ya, nggak ada lagi potongan. Kemudian ingat kita jaga pelepah tadi. Tanaman kelapa sawit ini makin tinggi perlu kita lakukan pruning, buang pelepah kan. Kalau tanaman itu masih sekitar umur 4 atau 5 tahun, biarkan dia songgo 3 buah di bawah, 3 pelepah di bawah. Ya, selagi nanti masih kita pakai egrek tinggi pun dia tetap songgo 2. Tapi kalau udah kita pakai egrek baru songgo 1. Jaga pelepah Pak, jangan sembarangan kita buang pelepah. Ya, karena pelepah itu sangat penting untuk memasak daun. Saya lihat itu Pak, di gundulinya dan tinggal beberapa pelepah yang tumbuh aja, buahnya keluar itu jantol-jantol aja di luar gitu ya. Itu sayang sekali Pak gitu ya. Karena kita termasuk membuang apa juga itu, membuang pupuk. Tanah di sini cukup bagus Pak. Kandungan tanah di sini bagus, kenapa? Karena masih belum ada misalkan tanaman-tanaman lama, misalkan replanting kan belum ada Pak ya. Kita lihat coba seperti ini, mungkin pemupukan pun belum maksimal ya, tapi kita lihat daunnya hijau kan. Karena itu dijaga. Ya, dijaga udah terserap ke daun ini udah mulai masak, makanya dapurnya ini kita jaga. Jangan ya, kita jaga terus. Kemudian perawatan itu yang perlu nggak usah terlalu bersih. Ya, tapi jangan terlalu semak. Gitu.
Yang perlu bersih itu piringan, Pak. Piringan area tempat kita nabur pupuk, ya, jangan ada pelepah kering atau apa namanya itu bekas-bekas apa tandan-tandan kering. Bentuk dia piringan, ya, bentuk dia piringan sama jalan setapak. Jalan setapak ini untuk orang panen supaya mudah. Kemudian nanti ada jalan tengah biasanya itu ya kalau di perusahaan. Nah, itu untuk membantu memudahkan kita untuk perawatan tanaman. Nah, itulah kiat suksesnya. Ya, kiat sukses kalau Bapak nanti mau bertanam. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti ini bisa kita jalankan. Kemudian ini apa namanya itu untuk pengendalian hama dan penyakit itu semaksimal mungkin itu kita hindari kalau perawatan kita bagus. Tapi beberapa tempat di Bangka ini saya tengok serangan tikus sudah mulai tinggi, itu harus kita kendalikan karena tikus ini apa namanya efeknya cepat ya. Kita udah membuat apa-apa perhitungan, kemudian kita udah ada apa namanya itu beberapa penelitian dari 2 pasang tikus setahun itu bisa jadi 1000, Pak. Ya, banyaknya perkembangan biaknya cepatnya itu gitu. Makanya itu pengendalian tikus harus cepat. Kami ke daerah Masamba, daerah Luwu Utara, Sulawesi Selatan itu 4 bulan yang lewat karena apa? Karena orang buah ini kempet semua. Karena apa? Karena banyak serangan tikus. Sampai tikus itu di piringan itu banyak sarangnya pun ada. Saya dapat anaknya di situ. Saking banyaknya, tapi mereka bilang itu udah biasa. Akibatnya apa? Akibat itu buah itu tikus ini nggak makan daun ini dia, yang dia makan bunga jantan, bunga betina, habis itu semua, nggak ada gunanya, nggak lagi kelawan dia. Karena itu selagi masih dalam batas-batas yang kecil kita kendalikan. Bagaimana mengendalikannya? Ada racun tikus itu namanya ya kan, ya Pak ya. Ada klerat, ada tikumin, ada apa racumin itu bisa digunakan. Itu berapa satu apa itu berapa 30.000 atau apa satu bungkus katanya ada isinya berapa bisa diberikan, tapi jangan tangan langsung, harus pakai sarung tangan. Banyak orang yang menggunakan itu pakai tangan biasa, nggak mau dimakan tikus. Kenapa? Tikus itu sangat sensitif dia dengan wangi manusia, karena itu harus pakai sarung tangan kita gunakan. Ya, tikus ini jangan anggap remeh Bapak nanti, ya, karena itu apa namanya pelan-pelan ya kondisi kalau banyak semak apalagi di rendahan itu biasanya banyak dia, karena itu iya cepat berkembang. Sampai saya bilang waktu di Luwu Utara itu saking banyaknya ini nggak bisa lagi Pak kalau pengendalian secara perorangan. Jadi kita bilang kepada kepala dinas waktu itu, Pak, tolong temui bupati buat ini kayak SK bupati pengendalian bersama untuk tikus. Kenapa? Kalau hanya cuma kelompok-kelompok aja nggak bisa, sebab udah semakin banyak dia. Karena harus serentak kita untuk pengendalian tikus ini. Ya luar biasa. Jadi kepada kita mudah-mudahan nggak separah itu, kalau ada sekarang bisa secepatnya kita kendalikan. Kami kira cukup panjang untuk menjawab Pak Sekdes tadi ya tentang apa hama dan penyakit dari tanaman sawit ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan tanaman sawit ini membawa kesejahteraan kita. Pak Kades bilang sama warganya jangan lagi coba-coba sawit, tanamlah. Udah banyak orang main coba-coba, tanam di rumah 4 atau 5 pokok, aman, token untuk istri, apa namanya pulsa untuk istri, bumbu dapur untuk istri, suruh dia rawat 5 pokok itu nanti. Ya kan 30 bulan udah produksi, orang nanti datang bawa pickup, dia panen sendiri, dia bayar langsung. Ya 5 pokok aja di halaman rumah. Galakkan ini ke masyarakat. Mudah-mudahan itu nanti ribut masalah token, masalah apa dengan suami istri itu bisa berkurang Pak. Jadi jangan kita berharap bahwa kalau saya punya lahan luas saja bisa tanam sawit, enggak. Ya kita di pengarangan di mana kita bisa buat kalau ada jarak 8 meter, 9 meter itu bisa kita tanam dia. Ya, dan mudah-mudahan ini bisa menambah produktivitas keluarga lah, menambah masukan-masukan dari keluarga lah, pendapatan keluarga yang kadang-kadang nggak kita sadari gitu. Ya, jadi kalau suruh istri yang ngerawat kan air bekas cucian beras bisa dia siram, air bekas cucian ikan atau apa bisa dia siram, nanti itu kan udah merupakan pupuk dia kan gitu. Ya nggak terasa nanti udah produksi, mulai orang nanti datang, atau bapak yang malah jadi agen untuk ngambil ke rumah-rumah. Mana ada jalan di depan-depan rumah itu yang
yang rusak, yang jalan kebun kan. Wah, jadi mobil nggak akan terganggu dengan jalan itu. Nah, ambil semua, bayar langsung. Nah, ya jadi ini salah satu mungkin saran kami ya untuk bisa meningkatkan ya kehidupan masyarakat. Lebih bergengsi anak muda ini punya lahan sawit, ya kan gitu. Wah, itu masih muda lah toke sawit dia. Berapa ada 150 pokok. Wah, mantap Pak. Ya itu. Mulai dari sekarang kita dari masih muda ini jangan lagi coba-coba sawit. Tanamlah sawit udah terbukti. Apapun pakai Pak, dari 20 produsen benih tadi yang kami bilang itu. Ada 20 produsen benih di Indonesia sekarang, Pak Kades. Tapi saya bilang yang harus diwaspadai produsen ke-21, kantornya di HP kita ini. Benih online Pak. Benih online itu palsu semua. Itu yang paling menggoda. Kenapa? Kalau benih tadi ini kan banyak persyaratannya. KTP lah, surat dari Kades lah, surat pernyataan apa namanya itu. Kalau benih itu nggak perlu, ya kan? Nggak perlu. Transfer baik sudah datang benihnya, ya kan gitu. Nggak ribet-ribet. Itu jadi, tapi itu yang harus kita hati-hati. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sore ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kami kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dengan bahasa kami. Saya dari Sumatera Utara Pak, kayak gini suaranya, ngomong mata melotot gitu ya. Kalau nggak gitu rasanya nggak mantap gitu ya. Suara dekat-dekat ini kayak memang di kampung kita itu Pak jauh jarak rumah. Kalau kita minjam cangkul pun, woi pinjam cangkulmu dulu.